Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak soleh-soleha ibu? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah pembelajaran pada hari ini kita awali dengan membaca doa. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita masih mempelajari tentang perilaku terpuji, yaitu perilaku hemat. Ya, minggu lalu kita mempelajari tentang rendah hati. Ya, untuk hari ini kita masuk ke materi tentang hemat. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu harapkan anak-anak soleh-solehi Ibu meyakini bahwa perilaku hemat sebagai cerminan dari iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dapat memahami apa makna dari hemat serta mencontohkan perilaku hemat dalam kehidupan sehari-hari. Hemat artinya berhati-hati dalam membelanjakan uang, menggunakan barang, tidak boros, dan berperilaku cermat. Di dalam surah Al-Isra ayat 26 sampai 27, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa tidak menyukai orang-orang yang berperilaku boros. Mari sama-sama kita baca surah Al-Isra ayat 26 sampai 27 ya nak. Sama-sama kita baca pelan-pelan. Oke, perhatikan panjang pendek tajwid dari surah Al-Isra di bawah ini ya. Berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabili wa la tubadzirna tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, yaitu kepada orang miskin, orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghamburkan hartamu dengan berlebih-lebihan atau boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan sesungguhnya setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Ya, berarti anak-anak soleh-soleha ibu jangan boros-boros di rumah ya, karena sikap boros atau berlebih-lebihan itu adalah saudaranya si setan, dan setan itu adalah makhluk yang sangat ingkar kepada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa perilaku hidup hemat yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu menghemat air. Ada air di rumah kan nak? Ya. Air adalah karunia Allah kepada makhluk hidup. Karena air dapat kita gunakan seperti mandi, mencuci baju, memasak, wudhu, dan lainnya. Jika air yang kita miliki tidak kita gunakan dengan hemat, maka air itu akan habis, kering. Ya. Jadi, kita harus melakukan cara dengan menutup keran air sesudah menggunakannya. Jangan lupa ya nak, gunakan dengan hemat. Setelah menggunakan air, setelah mandi, setelah buang air kecil, buang air besar wudhu, maka tutuplah keran. Kemudian menggunakan air secukupnya saja. Ya, menggunakan air secukupnya saja. Dan menggunakan sisa air untuk hal yang bermanfaat. Ya, karena kalau kita tidak memanfaatkan air dengan baik, maka air kering, habis, kita tidak bisa mandi, mencuci, minum untuk kebutuhan hidup kita sehari-hari. Kemudian, kita juga dapat menghemat uang jajan. Ya, selain kita dapat hemat air, kita juga dapat menghemat uang jajan. Bagaimana cara menghemat uang jajan? Yaitu pertama, membeli barang yang berguna dan kita butuhkan saja.
ya. Jadi kalau seandainya kita masih memiliki, misalkan kita masih memiliki baju yang memang masih layak digunakan dan masih cantik, masih bagus, maka gunakan, manfaatkan pakaian yang kita miliki tadi. Jangan kita menghambur-hamburkan, kita beli baju tersebut dan disimpan saja di lemari tidak digunakan. Atau sepatu, ya. Kita membeli sepatu, kemudian agar terlihat melihat orang lain menggunakan sepatu cantik, ya, melihat teman kita menggunakan sepatu cantik, muncul keinginan untuk membelinya, ya. Padahal sepatu yang kita miliki itu masih bagus dan masih layak dipakai, ya. Maka manfaatilah barang yang berguna dan yang masih dapat kita manfaatkan, ya, sehingga kita tidak menciptakan perilaku boros berlebih-lebihan. Kemudian setelah kita membelikan atau membelanjakan barang-barang yang memang bermanfaat bagi kita dan memang berguna bagi kita, ada sisa uangnya, tabunglah uang tersebut dan atau kita simpan. Kita juga boleh bersedekah, ya. Apa manfaat hemat? Yang pertama, mencukupi kehidupan di masa depan, ya. Dengan kita berhemat, maka kita dapat memenuhi kehidupan kita di masa yang akan datang. Kemudian dapat disisihkan untuk bersedekah, ya. Dengan kita berhemat, menyisihkan uang walaupun 1000, akhirnya sampai mencapai 100.000, kita bisa bersedekah kepada orang yang memang membutuhkan. Kemudian dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat darurat. Pada saat kita memerlukan sesuatu, kemudian karena kita telah menabungnya, ya, atau menyisihkan uang tersebut, dan kemudian ada sesuatu yang memang harus diberikan, kita bisa menggunakan uang yang kita simpan tadi. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak soleh-soleha ibu dapat menerapkan sikap hemat dalam kehidupan sehari-hari, ya. Karena ingat, ya, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kanu syaitanu lirabbihi kafuro, ya. Sungguhnya pemboros-pemboros itu saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Allah. Siapa yang mau jadi teman syaitan? Pasti tidak ada, ya. Maka terapkanlah perilaku hidup hemat dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih buat anak-anak soleh-soleha ibu. Kerjakan tugas di Google Form, ya, dibaca dan dikerjakan dengan teliti. Insya Allah anak-anak soleh-soleha ibu dapat menerapkan perilaku hemat dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih buat anak-anak soleh-soleha ibu. Sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita membaca doa agar pembelajaran ini memperoleh keberkahan dan manfaat bagi kita semua. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ibu tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.